Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pemilih, selamat bertemu di siaran perdana podcast KPU Tabalong. Hari ini, Senin 14 Maret 2022, di mana siang ini tuh cuacanya sangat-sangat cerah, secerah wajah Bapak yang di depan saya. Terima kasih Mbak Ayu. Bersama saya Ayu, kita akan berbincang-bincang seputar kepemiluan dan demokrasi, ditemani salah satu komisioner KPU Kabupaten Tabalong yang sangat gagah dan berkarisma, Bapak Muhammad Hussein dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Ayu. Oke. Ini kan siaran perdana kita nih Pak di podcast KPU Tabalong, Kabupaten Tabalong. Iya. Jadi kenapa sih Pak kita dari KPU Kabupaten Tabalong itu mau gitu loh menghadirkan atau memunculkan podcast ini, tujuannya apa sih Pak? Iya, terima kasih Mbak Ayu. Seperti yang kita ketahui Mbak Ayu, salah satu tugas KPU itu adalah untuk mensosialisasikan baik itu tahapan maupun apa yang dilakukan KPU berkenaan untuk pelaksanaan demokrasi berkenaan dengan pemilu maupun pemilihan. Nah, jadi tugas KPU adalah sosialisasi. Nah, KPU Kabupaten Tabalong itu sudah memiliki media sosialisasi, baik itu yang namanya Facebook, Instagram, YouTube, website. Nah, seperti itu. Jadi, kenapa sih kita menggunakan podcast kan gitu? Podcast. Nah, kita kan melihat zaman sekarang media yang banyak dipakai atau yang lebih tenar lah sekarang ini adalah media podcast. Jadi KPI tentunya tidak mau ketinggalan ya. Karena KPI itu kalau hitung-hitung angka itu tentunya hampir 75% ke atas itu masyarakat kita itu dengan berbagai macam golongan itu menggunakan media sosial. Dan sekarang yang lebih tren untuk menyampaikan sesuatu, menyampaikan pendapat, mensosialkan sesuatu lewat media podcast. Nah, tentunya KPU beranggapan bahwa ini salah satu cara yang efektif lewat podcast ini untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, begitu Mbak Ayu. Berarti podcast ini tuh punya efektif dan efisien ya Pak untuk terutama kepada kaum milenial yang sasaran utamanya KPU kan untuk pemilihan nanti di 2024 itu kan kebanyakan untuk pemilih-pemilih pemula ya Pak ya. Iya, betul. Nah, berlanjut dengan yang tadi kan KPU RI kemarin sudah merilis kita di tahun 2024 nanti 14 Februari akan melaksanakan pemilihan umum. Iya. Jadi untuk yang pemilih-pemilih pemula nih Pak, kan banyak nih teman-teman atau kekawanan pemilih kita yang mungkin nanti tahun ini atau tahun depan baru berumur 17 tahun atau nanti 18 tahun atau sampai 20 tahun yang baru pertama kali nih akan melaksanakan pemilihan umum gitu loh Pak, akan mencoblos lah istilahnya. Itu apa sih Pak kira-kira yang bisa diinformasikan kepada pemilih pemula? Dan bagaimana sih mereka caranya supaya terdaftar sebagai pemilih? Ya, begini Mbak Ayu. Kita kan menggunakan media podcast ini Mbak Ayu. Kita yakin bahwa ini memberikan suatu efek positif ya, efek positif kepada masyarakat pemilih kita. Kenapa? Sebelum saya menjawab dari pertanyaan Mbak Ayu yang lebih konkret, saya lebih sedikit menambahkan tentang podcast ini. Podcast ini kan kita gunakan sebagai media sosialisasi. Nah, nanti saat ini kan saya sebagai komisioner KPU Divisi Sosialisasi Parmas memperkenalkan ini podcast, fungsinya seperti apa. Nanti komisioner lain juga akan hadir di sini menyampaikan suatu informasi tentang pemiluan sesuai divisinya. Kemudian nanti sekretaris juga berkenaan dengan sekretariatan, bagaimana memberikan fasilitas, dan juga kita nanti akan menghadirkan stakeholder terkait. Nah, misalkan kita menghadirkan Bawaslu, kemudian partai politik, kemudian ada Dukcapil atau TNI Polri, dan yang tidak ketinggalan nanti ya. Nanti sahabat pemilih tentunya akan kita hadirkan juga di sini, Mbak Ayu. Ya, betul. Nah, itulah salah satu kita menarik bagaimana sosialisasi kita agar bisa sampai ke masyarakat. Nah, berkenaan dengan
persiapan kita pemilu serentak di tahun 2024 tentunya seperti Mbak Ayu sudah sampaikan, kita sama sudah mengetahui bahwa hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 itu adalah aroganal, bahasa Banjar itu, bahwa kita serentak se-Indonesia itu melaksanakan pemilu dan pemilihan. Nah, berkenaan dengan itu tentunya ada beberapa informasi-informasi yang harus diketahui oleh masyarakat kita, khususnya masyarakat pemilih pemula tadi Mbak Ayu. Di antaranya adalah bagaimana agar teman pemilih pemula itu bisa menjadi salah satu elemen dari pemilihan itu sendiri. Yang pertama kan ada pemilihan itu ada calon, ada penyelenggara, dan juga ada pemilih. Nah, tentunya ya ada pertanyaan tadi bagaimana agar bisa jadi pemilih. Tentunya ada 2 syarat. Yang pertama itu memastikan bahwa usia itu sudah 17 tahun dan sudah memiliki EKTP. Nah, jadi lewat podcast ini kita Mbak Ayu menghimbau kepada masyarakat pemilih, khususnya pemilih pemula, yang mana teman pemilih yang udah udah 17 tahun itu agar bisa memastikan dia itu sudah merekam KTP Mbak Ayu. Nah, sehingga dia bisa mendaftarkan diri sebagai calon pemilih. Nah, itu yang pertama, memastikan bahwa EKTP sudah dimiliki oleh masyarakat pemilih, khususnya pemilih pemula. Dan yang kedua Mbak Ayu, pastikan setelah memiliki EKTP, teman pemilih pemula itu juga sudah memastikan dirinya sudah terdaftar di daftar pemilih tetap. Nah, gitu Mbak Ayu. Jadi 2 itu elemen itu yang terpenting di dalam agar bisa menjadi pemilih, gitu Mbak Ayu. Oke. Jadi nanti jangan lupa untuk ke kawanan pemilih, kalau sudah berumur 17 tahun, jadi harus punya KTP atau IKTP supaya nanti bisa menjadi namanya atau masuk di daftar pemilih ya, begitu ya Pak ya? Iya, betul Mbak Ayu. Oke. Selain itu nih Pak, kalau nanti udah punya KTP, udah jadi daftar pemilih nih. Terus dari kekawanan pemilih ini ada yang bertanya, kenapa sih harus memilih gitu? Kan untuk yang baru pertama kali mungkin mereka kayak ini harus memilihnya kenapa, pasangan calon ini kenapa kayak gitu kan Pak. Jadi kira-kira kenapa sih mereka itu harus memilih? Terus kira-kira apa nih Pak, ada pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada kekawanan pemilih supaya nanti di tahun 2024 tuh itu mereka tidak lupa dan mereka kayak punya semangat dan gairah untuk memilih gitu loh Pak. Oke Mbak Ayu, menurut saya itu ada 3 poin penting yang kenapa maka kita harus memilih. Yang pertama Mbak Ayu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik Mbak Ayu, Universal Declaration of Human Rights, kita akan berdasarkan Undang-Undang 45 sudah diberikan hak untuk memilih maupun dipilih. Sebagai warga negara yang baik tentunya kita akan memilih. Nah, tentunya kita sebagai pemilih itu lebih bagus lagi kalau kita dalam menggunakan hak pilih itu menjadi pemilih yang aktif. Nah, pemilih yang aktif itu bagaimana Mbak Ayu? Tentunya kita yang pertama adalah memastikan kita tadi sudah memiliki KTP, kemudian sudah terdaftar sebagai pemilih. Dan kedua, kita itu memastikan bahwa si calon yang kita pilih itu Mbak Ayu memang kita sudah tahu track record. Kemudian kita menilai bahwa nanti kalau sudah menjadi keterpilihan kita, dia akan memberikan kontribusi yang baik untuk pembangunan, begitu Mbak Ayu. Nah, jadi itu salah satu menjadi alasan kita kenapa harus memilih. Nah, jadi begini Mbak Ayu, setiap calon yang kita pilih tentunya itu akan memberikan dampak, tergantung kebijakannya nanti. Bisa memberikan dampak positif kepada kita di saat kepemimpinan dia itu tidak bagus. Di saat dia memberikan dampak positif di saat kepemimpinan bagus, memberikan dampak negatif di saat kepemimpinannya tidak bagus. Nah, dengan cara kita ada kesempatan untuk memilih, untuk melihat track record, tentunya kita akan memberikan one vote kita itu kepada pemilih yang betul-betul rekam jejaknya bagus, sehingga nanti kebijakan yang diberikan itu memang memberikan kontribusi yang bagus khususnya bagi kita. Nah, seperti itu Mbak Ayu, itu salah satu menjadi alasan. Jadi ada 3 alasan kita tadi Mbak Ayu. Oke, itu buat kekawanan pemilih untuk yang nanti sudah punya hak untuk memilih di tahun 2024, nanti jangan lupa untuk punya EKTP. Terus nanti jangan lupa juga
untuk selalu mencari informasi ya Pak mengenai betul, pasangan Mbak. calonnya itu Iya. supaya tahu track recordnya itu seperti apa kata Bapak Hussein tadi, supaya ketika kita nanti memilih dan pasangan calon yang kita pilih itu terpilih, itu kita tidak merasa sia-sia gitu ya Pak ya, betul. sudah karena sudah memastikan dari sebelum-sebelumnya. Oke, mungkin itu aja nih Pak untuk hari ini. Kita tadi sudah tahu podcast ini ditujukan untuk siapa, terus kenapa alasannya kita melaunching lah istilahnya podcast ini untuk perdana, untuk pertama kalinya. Jadi untuk kekawanan pemilih, jangan lupa untuk terus tonton podcast kita. Nanti di yang episode berikutnya kita akan mengundang narasumber lain yang pastinya akan lebih seru. Jadi jangan lupa untuk follow media sosialnya KPU Tabalong. Mungkin itu aja nih untuk hari ini Pak. Terima kasih banyak. Siap Mayo. Sehat-sehat selalu Bapak. Nanti kita bertemu di lain kesempatan. Siap Mayo, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih banyak untuk kekawanan pemilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.